Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, good morning. How are you? I hope that you are in good condition today. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang narrative text. Ada yang tahu nggak kira-kira apa itu narrative text? Ya, narrative text or text narrative itu adalah salah satu jenis teks yang ada dalam sastra. Dalam sastra baik itu dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Jadi, apa aja yang ada di slide? Yang pertama, the meaning of narrative text, pengertian dari narrative text itu sendiri. Kemudian ada generic structure, struktur umum dari narrative text. Kemudian ada contoh juga dari narrative text. Yang keempat ada tambahan berupa announcement atau pengumuman. Dan kelima adalah latihan-latihan. Baik, kita lanjut ke pembahasan pertama, the meaning of narrative text. Jadi narrative text itu sendiri adalah teks yang menceritakan suatu kisah fiktif ataupun kisah nyata yang dimodifikasi dan terjadi di masa lampau atau past. Jadi jika terjadi di masa lampau, otomatis menggunakan simple past tense. Kemudian narrative text itu sendiri bertujuan sebagai hiburan bagi para pembacanya karena ceritanya yang menarik. Nah, kemudian kita lanjut generic structure of narrative text. Yang pertama ada orientation, merupakan bagian awal dari narrative text, berisi tentang pengenalan tokoh, latar, dan setting cerita. Yang kedua, complication, bagian cerita yang berisi permasalahan dan terbagi menjadi 3 bagian. Rising action, yaitu masalah mulai muncul, climax, puncak dari masalah, dan terakhir falling action atau masalah mulai terselesaikan. Nomor 3 ada resolution, bagian akhir dari cerita, bisa berupa sad ending, akhir yang sedih, happy ending, akhir yang bahagia, ataupun cliffhanger atau akhir yang menggantung. Sebenarnya masih ada lagi generic structure yang keempat, yaitu reorientation, yaitu berisi tentang kesimpulan ataupun pesan moral dari penulis untuk membaca yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut. Nah, ini sifatnya optional, jadi bisa dimasukkan, bisa tidak dimasukkan. Kita lanjut ke contohnya narrative text. Ini ada contoh Snow White. Saya bacakan ya. Once upon a time, there was a beautiful princess named Snow White. She had a cruel stepmother who was jealous of her beauty and ordered a huntsman to take Snow White into the forest and kill her. However, the huntsman couldn't bring himself to do it, and instead, he left Snow White in the forest. She eventually came across a cottage belonging to 7 dwarfs who took her in. The wicked stepmother found out that Snow White was still alive and disguised herself as an old woman to give Snow White a poisoned apple. Snow White fell into a deep sleep, and the only way to wake her up was with true love's kiss. A prince who had fallen in love with Snow White found her and kissed her, waking her up from her slumber. Nah, jadi dari cerita Snow White ini, strukturnya bagaimana apa saja? Yang pertama, saya beri tanda bagian orientation itu berwarna oranye. Once upon a time until into the forest and kill her. Jadi di bagian orientation sendiri kan tadi diceritakan berisi tentang pengenalan tokoh, latar, dan juga setting. Jadi di sini pengenalan tokohnya yaitu berupa Snow White, kemudian ada cruel stepmother, dan juga a huntsman. Kemudian bagian latarnya, latar waktunya bagi once upon a time, pada suatu waktu atau pada zaman dahulu. Kemudian latar tempatnya in the forest. Kemudian settingnya juga sama. Kemudian bagian complicationnya bisa dilihat ini bagian yang berwarna hitam. Bagian pertama however, until, with true love kiss. Jadi bagian rising actionnya itu terjadi ketika the huntsman could bring himself to do it, tidak berani untuk membunuh Snow White atau Putri Salju. Nah, jadi masalah kan muncul mulai dari situ. Kemudian klimaksnya, puncak masalahnya ketika the wicked stepmother found out that Snow White was still alive, dan mengetahui bahwa Snow White itu masih hidup dan mengubah dirinya sendiri menjadi nenek tua dan meracuni Snow White. Nah, jadi follow actionnya atau masalahnya mulai terselesaikan ketika Snow White itu tertidur lelap, dan satu-satunya cara untuk mematahkan mantranya itu yaitu dengan true love kiss atau ciuman cinta sejati. Nah,
resolutionnya ada pada bagian kalimat yang berwarna hijau atau yang terakhir sendiri. Jadi bagian akhir ini menceritakan tentang prince yang jatuh cinta tadi, itu akhirnya menemukan Snow White dan akhirnya menciumnya, membangunkannya dari tidur panjangnya. Nah, bisa dikatakan bahwa cerita Snow White ini merupakan happy ending ya, karena bisa dilihat dari resolutionnya yang dimana itu adalah penyelesaian dari masalah atau complicationnya itu sendiri. Ini juga saya sudah tampilkan satu lagi, the example of narrative text, yaitu Rapunzel, bisa dibaca sendiri ya. Oke, setelah dibaca kira-kira bagian orientation, yaitu bagian once upon a time until ya better, dari sampai they name Rapunzel. Jadi di sini once upon a time menunjukkan latar waktu tadi, kemudian kingdom itu juga latar tempatnya, kemudian pengenalan tokohnya ya, berarti ada couple, sepasang suami dan istri, kemudian ada baby girl yaitu Rapunzel itu sendiri. Nah, kemudian complicationnya bisa dilihat ketika the wife tadi itu fell ill, merasa sakit, dan satu-satunya obat yang ada itu hanya ada di kebun the witch atau di kebunnya penyihir. Nah, akhirnya mau nggak mau witch tadi dan juga suaminya akhirnya melakukan kesepakatan menukar anaknya dengan obat itu agar sang istri bisa sembuh. Nah, akhirnya masalah mulai ke bagian klimaks pada saat ketika Rapunzel itu mulai tumbuh besar dan bertemu dengan seorang pangeran. Nah, ketika itu si penyihir mengetahui bahwa pangeran tadi dan juga Rapunzel itu sedang berduaan. Jadi marah dan akhirnya membuang Rapunzel ke tempat yang jauh. Kemudian di following actionnya itu sendiri itu dikatakan bahwa Rapunzel itu akhirnya dibuang ke tempat yang jauh sekali. Resolutionnya yaitu di bagian terakhir, bagian paragraf terakhir, the prince was heartbroken and wandered the forest for years. Akhirnya pangeran mencari kemana-mana, mencarinya sampai bertahun-tahun, hingga dia mendengar nyanyian Rapunzel dan akhirnya mengikutinya, dan akhirnya mereka pun bertemu. Nah, bisa dikatakan bahwa ending dari Rapunzel ini sendiri yaitu berupa happy ending juga. Bisa dilihat dari resolutionnya yang dimana dia juga menyelesaikan masalah dari Rapunzel itu sendiri. Kemudian kita pindah ke materi berikutnya yaitu announcement. Jadi apa itu announcement? Announcement itu sendiri adalah pernyataan tertulis yang bersifat publik, berisi suatu fakta, event, kejadian ataupun informasi penting. Nah, tujuannya apa? Yaitu mengumumkan sebuah informasi secara resmi sehingga pembaca dapat menerima informasi sesuai dengan fakta yang ada. Oke, jadi latihannya silahkan buatlah satu pengumuman sederhana mengenai event sekolah ya. Oke, dan terakhir itu saja dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan jika ada pertanyaan silahkan untuk ditanyakan.